lepas dari tantangan dan ujian. Anda tidak harus bergumul sendirian, bicarakanlah dengan kami. Bagi jemaat yang memerlukan konseling, bisa menghubungi para konselor yang ada di area lobby atau information booth. Semua informasi yang berhubungan dengan kegiatan Gereja Mawar Sharon Surabaya bisa diperoleh di MyGMS app atau gms.id. Jemaat yang terkasih, memasuki bulan September kita akan bersama-sama merenungkan dan mengalami karya Tuhan melalui tema Renewed in Christ, diperbaharui dalam Kristus. Hidup dalam Kristus bukan hanya sekedar perubahan perilaku, tetapi sebuah pembaharuan total yang dimulai dari dalam. Selama bulan September, mari izinkan Kristus memperbaharui gambar diri kita, pikiran kita, gaya hidup kita, bahkan karakter kita. Mari buka hati, izinkan Roh Kudus melakukan sebuah pembaharuan yang total, dimulai dari dalam. Karena kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Selamat hari Minggu semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, cuaca di dalam gimana? Dingin, cuaca di luar? Jadi kita bersyukur setiap hari segala cuaca, amin. Tapi yang paling penting adalah momen ini. Karena apapun yang kita hadapi, bagaimanapun keadaan dunia di luar sana, Surabaya, Jawa Timur, Sidoarjo, Indonesia, dan seluruh dunia, kita tahu hadirat Tuhan adalah tempat yang paling baik. Dan saya tahu bahwa di sini Tuhan akan menguatkan Anda. Di sini Tuhan berbicara pada hidup kita. Di sini juga kita bawa hidup kita untuk memberikan yang terbaik kepada Dia. So, siapkan hati Anda semuanya. Sudah siap menyembah Tuhan? Siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau Tuhan yang bicara, siapapun manusia itu, sama aja manusianya. Karena yang bicara adalah Tuhan. Ada amin? Dan kalau kita menyembah, siapapun yang akan memimpin kita menyembah. Tapi hari ini Yesua akan memimpin kita menyembah. Yang penting kita meresponi dan kita akan mengalami Tuhan luar biasa. Kita doa yuk. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. So precious karena setiap hari Minggu Engkau beri kami kesempatan untuk mengalamimu setiap hari Minggu. Ada tempat bagi kami di dalam rumah-Mu. Setiap hari Minggu ada tempat untuk bagi kami untuk menyatakan kami mengasihi Engkau. Kami membawa yang terbaik, persembahan, pujian, penyembahan kami, persembahan materi kami. Tapi yang lebih penting, kami siap untuk dirubah lagi menuju kemuliaan-Mu. We want to enjoy this Lord together sebagai keluarga dalam Tuhan. Kami siap beribadah, kami siap menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Semua siap menyembah, beribadah, berkata, let's worship. 2025, may my life, firmly rooted in God and His love, aligned with His covenant, a blessing meant to endure for generations. May it thrive in healthy relationships, bear abundant fruit, and expand through His grace. May I be renewed daily in Christ, grow together with others in faith, and reflect His glory, living as He originally intended.
Shalom, selamat pagi Gereja Mawar Sharon. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, sama-sama bangkit berdiri yuk. Kasih salam minimal 5 orang, bilang saya senang ketemu kamu hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan hari ini, amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati akan pujian. Sebab Tuhan baik. Come on, Mawar Sharon. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian. Bersuka. Nyanyi besarkan. Nyanyi besarkan. Agung namanya, puji dia. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Musik memuji Tuhan. Kami renungkan kebaikan Tuhan hari ini. Bersukacita di dalam rumahmu. Thank you Jesus. Oh, Kau baik. Kau baik Yesus. Amin. Sebab Kau baik selama-lamanya. Oh, sama-sama Mawar Sharon, jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu, naikkan syukur, katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Oh, sebab Tuhan baik.
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Come on. Kami percaya Tuhan, setiap yang percaya kepada nama Yesus, kami diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Come on. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan. Di mana saudara? Di bawah kaki. Ku pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila siapa? Yang bersamaku, siapa jadi lawanku? Angkat tanganmu, katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan. Di bawah ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, kasih tahu kanan kirimu, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hey, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, merayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau layak dipuji. Katakan, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, katakan, bila Allah, oh bila Allah ada bersamaku. One more time, say, bila Allah ada bersamaku. Come on, sama-sama mawar shalom. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
Engkau Raja segala raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Come on. Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Kau penuh kuasa, amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau ajaib, kau ajaib. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau karena tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Come on Mawar Sharon, angkat tanganmu, agungkan Dia. Hanya siap melompat untuk Tuhan Yesus. One, two, three, say ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber benanganku layak memerintah. Sorakan nama Yesus, come on. Yesus kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu yang tak terbanding. Kau megah bagi segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Angkat tanganmu, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Siapa namanya? Come on, say. Raja mulia. Yesus, Engkau mulia. Come on. Biar semua yang bernafas, langit dan bumi meninggikan Engkau dan memandang pada keajaiban Tuhan. Haleluya. Kau layak Tuhan. Angkat tanganmu, katakan ajaib. Ajaib. Engkau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Come on, Mawar Sharon. Yesus kaulah ajaib, ajaib Kau Tuhan, oh, agung dan perkasa. Engkau sumber, amin, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Raja mulia. Oh, Raja mulia. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Come on. Pada hitungan ketiga
silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Karena ajaib perbuatan-Mu, karena besar anugerah-Mu, karena dahsyat kasih-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Sembah Kau Tuhan. Sembah Kau. Kau Allah yang mulia, anugerah-Mu dan karya-Mu sungguh ajaib. Kau yang ku ingini, Kau yang ku damba. Ku mau tinggal dan menikmati hadir-Mu. Tak berkesudahan, kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kau yang ku ingini, Kau yang ku damba. Ku mau bersama-Mu sampai akhir nafasku. Kau Yesus Tuhan, layak dipuji, disembah, diagungkan nama-Mu. Kau Yesus Tuhan, tiada seperti-Mu, mulia dan kekal selamanya. Katakan Kau Allah yang mulia. Kau Allah yang mulia. Thank you Jesus. Anugerah-Mu dan karya-Mu sungguh ajaib. Kau yang ku ingini, Kau yang ku damba. Ku mau tinggal dan menikmati hadir-Mu. Tak berkesudahan, kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kau yang ku ingini, Kau yang ku damba. Ku mau bersama-Mu sampai akhir nafasku. Kau Yesus Tuhan, layak dipuji, disembah, diagungkan nama-Mu. Kau Yesus Tuhan, tiada seperti-Mu, mulia dan kekal selamanya. Kau mulia Tuhan, Engkau kekal selamanya. Kami menyembah-Mu Yesus. Kaulah kekuatanku, Kaulah gunung batuku. Katakan Kaulah gunung batuku. Kaulah gunung batuku, Kaulah keselamatanku, Kaulah keselamatanku.
keselamatanku. Kau pengharapanku, Kaulah pengharapanku. Amin. Tiada sepertimu, Kaulah gunung batuku, keselamatanku Engkau. Amin. Kaulah pengharapanku, tiada sepertimu, tiada sepertimu. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu. Kau Yesus Tuhan, dipuji, disembah, diagungkan namamu. Kau Yesus Tuhan, tiada sepertimu, mulia dan kekal selama. Kau Yesus Tuhan, Engkau Yesus Tuhan, layak dipuji, disembah, diagungkan namamu. Layak Tuhan, Engkau Yesus Tuhan, tiada sepertimu, mulia dan kekal selama. Mulia, mulia dan kekal selamanya. Mulia, mulia dan kekal selamanya. Selamanya Kau layak. Oh, Kau layak Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan selamanya. Oh, ya Rabayana Labayana Masyere, ya Ralabayana Mayara Lalabayana Masyere. Kau layak Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Haleluya, ku sembah Kau. Haleluya. Mari sembah Dia, naikkan suaramu, nyanyikan nyanyian baru bagi Dia. Dia layak. Oh, Kau yang setia, Kau yang setia, disembah, dimuliakan, disembah, ditinggikan selamanya. Oh Yesus yang setia, yang layak, yang baik di hidupku. Kau layak. Oh, Kau layak Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu Tuhan.
wajahku, segenap jiwa. Apapun kondisimu, situasimu, angkat tanganmu hari ini. Sembah dia hari ini, come on, dia layak. Menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju. Oh Tuhan, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang. Kamu angkat tanganmu, angkat hatimu. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju Kau Tuhan. Segenap jiwa, amin, dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Angkat hatimu, katakan ku mau memujimu. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu Kau yang layak, Kau yang layak. Sebuah pujian, kemuliaan bagi Tuhan, hanya bagi. Angkat tanganmu, katakan, ku mau memujimu. Amin. Ku selalu Kau layak Tuhan. Oh, ku selalu sembahmu. Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Engkau yang layak. Terima kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Engkau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau layak. Kami rindu terhubung pada Engkau yang kudus, Kau yang mulia. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu, oh, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan kami Tuhan, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal. Angkat tanganmu, Mawar Sharon, katakan ku terhubung. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup.
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Angkat tanganmu, percaya, katakan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kau berdaulat, Kau berdaulat. Haleluya. Oh haleluya. Beauty. Oh Tuhan, kami ingin tetap menyembah-Mu. Kami ingin tetap memuji-Mu. Karena Engkau layak untuk menerima yang terbaik dari kami semuanya. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan. Tapi juga saat ini kami ingin memuliakan Engkau dengan suara yang Kau berikan buat kami, dengan setiap apa yang Kau berikan buat kami hari ini Tuhan. Biar dalam segala situasi dan keadaan kami selalu memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan-Mu, mengucap syukur kepadamu dalam segala sesuatu. Ya Tuhan, terima kasih. Kami tahu Roh Kudus ada di tempat ini. Engkau telah membajak tanah hati kami. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus terus berbicara. Roh Kudus, Engkau adalah Tuhan di dalam gereja ini. Engkau yang berbicara kepada kami. Engkau menjelaskan firman-Mu kepada kami, membawa kami kepada Kristus. Sehingga hidup kami semakin diubahkan, semakin lama, semakin seperti Kristus Tuhan kami. Terima kasih, terima kasih. Biar roh hikmat, roh wahyu turun atas kami semuanya. Roh Kudus bekerja. Sampaikan firman-Mu di tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Katakan sama-sama saudara. Amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Oh haleluya. Saya percaya dan saya tahu kita semuanya masih ingin terus memuji dan menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nanti ya lanjut ya, sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Kasih jabat tangan dulu dong kanan kiri muka belakang saudara. Katakan God bless you, senang sekali ketemu pada pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan penghargaan buat tim Praise and Worship, Yeshua dan teman-teman. Do you know that Yeshua in Hebrew is Jesus? Kita dilayani oleh Yesus yang lain sudah. Thank you, God bless you, God bless you. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Pengen nyanyi ya saudara ya? Oke, 1 Samuel pasal 18. Bapak Ibu mari kita buka sebentar aja firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. 1 Samuel pasal ke-18. Kita mau lihat ayat yang ke-6, saudara. Santo Agustinus, seorang bapak gereja abad ke-5 Masehi pernah berkata seperti ini mengenai Alkitab, perjanjian, hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia berkata seperti ini saudara, di depan ada teksnya. The new is in the old concealed and the old is in the new revealed. Yang baru itu ada di dalam, tersembunyi di dalam yang lama. Perjanjian baru itu tersembunyi di dalam perjanjian lama, dan perjanjian lama itu dinyatakan di dalam perjanjian baru. Mengapa? Karena di dalam perjanjian baru itulah Kristus ada dan berkarya. Jadi saudara, di dalam kalau kita baca perjanjian lama itu adalah sebuah pola, ya,
sebuah pola yang akan dijelaskan lebih jelas di dalam perjanjian baru. Kita mau lihat sebuah cerita, dan cerita ini adalah sebuah pola, dan pola yang terus terjadi dalam seluruh kehidupan tokoh-tokoh Alkitab sampai hari ini, dan juga pada waktu dalam perjanjian baru, saudara. Apa yang terjadi kepada Saul? Ya, saudara, Saul memusuhi Daud. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Ketika mereka kembali sesudah Daud membunuh orang Filistin itu, perempuan-perempuan dari semua kota Israel keluar menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari gembira dengan iringan rebana dan kerincing. Perempuan-perempuan yang bergembira ria itu bernyanyi berbalasan, katanya, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu, atau terjemahan yang lainnya berlaksa-laksa, artinya puluhan ribu, saudara. Saudara, hanya karena satu tarian dan nyanyian itu, ketika mereka masuk dalam sebuah arakan kemenangan masuk ke Yerusalem, dan karena kemudian yang dinyanyikan adalah itu, saudara, Saul, dikatakan apa ayat yang selanjutnya? Saul menjadi sangat marah, ya. Perkataan ini menyakiti hatinya, sebab katanya, ya, sebab pikirnya, kepada Daud mereka perhitungkan berpuluh-puluh ribu, tetapi kepadaku mereka perhitungkan cuma beribu-ribu. Hanya kerajaan saja belum dimilikinya. Dan sejak saat itu Saul selalu dengki terhadap Daud. Jelas, saudara, seperti judul pada pagi hari ini, ya, susah lihat orang lain senang dan senang lihat orang lain susah. Betul, saudara? That's it, khotbah selesai. Lihat apa yang terjadi dengan Saul. Ya, dia adalah raja Israel yang pertama. Ya, dan ketika mereka berperang dan kemudian terjadilah peristiwa Daud dan Goliat itu, hanya karena kalahkan satu Goliat saja, ketika mereka masuk bersama-sama dalam perarakan kembali ke Yerusalem, dan kemudian rakyat bernyanyi, saudara. Bukan mempermuliakan Saul sebagai raja, tetapi kemudian mempermuliakan Daud, seorang debutan baru, ya, anak baru lahir, anak baru gede nih, saudara, yang barusan muncul, dan mereka sudah mengglorifikasi Daud demikian rupa. Nah, Alkitab katakan bahwa Saul dengki terhadap Daud, ya, Saul tidak punya rasa aman terhadap Daud. Saul lupa bahwa Daud sudah memiliki yang namanya a specific calling, a specific divine calling. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita harus ingat ini satu hal ini, ya. Saul lupa bahwa kenapa hari itu Tuhan memilih Daud dan mulai perlahan-lahan mempromosikan Daud dari satu event kepada event yang lain. Dan dia lupa, dia ingin menjadi musuh dari Allah itu, dia ingin menghalangi itu, saudara. Berapa banyak dalam kehidupan kita, di mana-mana kita melihat pola yang sama, betul? Kita melihat gejala yang sama, di mana-mana, bahwa para debutan baru itu justru dihalangi, didep, saudara. Tidak boleh berkembang, tidak bisa berkembang lebih. Mengapa? Karena ada rasa tidak aman. Insecurity yang ada pada diri orang-orang yang lebih dahulu muncul atau yang lebih senior. Di dalam seluruh kehidupan kita melihat itu. Tetapi itu adalah cara kerja Allah, ya, di seluruh zaman untuk memastikan bahwa rencananya itu pasti dan selalu akan terjadi. Amin, saudara. We are the only vessel in his hand. Kita ini hanya alat di tangan Tuhan. Saul lupa bahwa Daud punya yang namanya a specific divine calling. Bapak, Ibu, saudara-saudari, karena the anointing follows the divine, the specific divine calling. Karena urapan Tuhan itu akan mengikuti dan bekerja di dalam panggilan spesifik di dalam kehidupan kita. Daud punya itu. Dan Saul ingin menghalangi itu terjadi. Dia tahu
Bagaimana Samuel datang kepada Isai, ayahnya Daud, dan kemudian mana semua anakmu, inikah semua anakmu? Daud memang sudah ditolak kan saudara dari awal. Lalu dia panggil, oh kurang satu yang di padang itu. Yang menggembalakan domba cuma 2-3 ekor itu. Enggak signifikan anak ini. Pola, lihat saudara, pola-pola seperti ini selalu terjadi dari zaman ke zaman, pilih kasih dan sebagainya. Saudara, ini anak tidak signifikan, ini anak nggak punya masa depan, ini anak tidak punya bakat, tidak punya talenta, tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Dia nggak punya leverage, nggak punya. Buat apa? Ya, justru itu aku kasih 2-3 ekor, sudah gembalakan. Berapa banyak kadang kita juga memperlakukan orang lain seperti itu. Berapa banyak mungkin kita juga mempersepsikan orang lain seperti itu. Atau mungkin anak kita sendiri yang kita anggap bahwa sudah, ya it's finished for him, ya it's finished for her. Kenapa? Hanya karena anak kita mungkin punya kebutuhan-kebutuhan khusus. Berapa banyak kita punya persepsi dunia seperti itu. Lihat Isai, aku kasih 2-3 ekor, sudah gembalakan. Ya, untung-untung masih hidup. Ya kan, 2-3 ekor saja cukup. Lihat saudara, Daud tidak punya leverage apa-apa. Dia nggak punya privilege apa-apa. Dia disingkirkan. Tetapi mata Tuhan melihat bagaimana Daud di padang gurun itu. Bagaimana dia melatih Daud di padang gurun itu. Justru di tempat-tempat yang tidak signifikan itulah Allah seringkali bekerja, melatih kita, mengurapi kita, dan menajamkan panggilan kita. Halo? Amin Bapak Ibu? Di tempat-tempat yang tidak signifikan, the insignificant places in our lives, Tuhan seringkali bekerja di sana. Saudara, ketika tidak ada pujian datang kepada kita, ketika tidak ada orang tepuk tangan kepada kita, ketika kita jauh dari spotlight, ketika kita jauh dari puja-puji manusia di media sosial, di sanalah Tuhan akan seringkali bekerja, melatih kita di masa-masa padang gurun di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. But the anointing flows, urapan Tuhan bekerja in that divine, a specific divine calling. Apa panggilan saudara hari ini? Apa panggilan spesifikmu hari ini? Karena urapan Tuhan bekerja di sana. Saudara jangan menghidupi dan jangan mengerjakan panggilan orang lain. Kita kadangkala memang manusia itu butuh figur, tapi kita tuh seringkali ingin menghidupi panggilan orang lain. Kita ingin menghidupi cara Tuhan bekerja untuk orang lain. Kita ingin menghidupi semua. Kita ingin jadi seperti orang lain. Figur yang kita banggakan, figur yang kita lihat, figur yang kita idolakan, saudara. Kita ingin selalu jadi seperti itu. Tapi mari hari ini kita jujur di dalam hati kita. Jujur, saudara. What is your specific calling? What is your divine calling? Karena di dalam panggilan itu ada urapan, ada passion. Dan passion itulah yang akan membuat saudara jadi 2 mil, 1 mil, 2 mil lebih daripada yang lain. Amin, saudara? Kita jangan menghidupi panggilan orang lain. You are not that good. Saudara, karena Tuhan punya buat kita masing-masing. Dan inilah yang membuat Saul iri. Kenapa harus iri? Kenapa harus iri lihat debutan baru? Kenapa harus iri? Kalau kita bisa melihat cara kerja Tuhan, tangan Tuhan di balik segala sesuatu, maka justru kalau ada debutan baru kita seharusnya bersyukur. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan orang, Tuhan tidak pernah kekurangan sumber daya untuk selalu mengerjakan maksud dan rencananya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau engkau punya orang-orang yang bekerja di bawahmu, mungkin di perusahaan saudara, dan mereka sedang growing, mereka sedang mengerjakan yang terbaik, kasih kesempatan terus, nurture terus saudara. Karena orang-orang inilah yang akan membuat tempatmu, perusahaanmu akan menjadi besar. Amin saudara. Mari kita belajar untuk kita punya rasa aman di dalam segala sesuatu.
lihat orang lain. Mari kita belajar punya rasa aman. Ya, karena ini penting sekali untuk kita, penting sekali. Supaya kita belajar hal seperti itu. Jadi mari yang pertama, kita harus mengerti ini ya. The anointing follows the specific divine calling. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah belajarlah ikut senang dengan kebahagiaan orang lain. Amin. Bapak Ibu, sulit mungkin seorang datang kepada saya dan berkata, Pak gimana sih kokoku itu? Ya kan, zaman begini, situasi sulit begini, kok ya pergi ke Mekuok jalan-jalan. Tahu Mekuok saudara? United States, Amerika. Ya sudahlah, kenapa? Ya sudah toh, kenapa? Ya, kenapa? Iri. Ya sudah loh, kenapa? Berapa orang tanya lagi, kenapa sih kok ini begini? Sudahlah. Ya kan? Mau apa? Sudahlah. Tapi itu kan, itu enggak benar. Dia bisa begitu karena dengan cara enggak benar. Sekalipun itu cara tidak benar, Tuhan punya caranya sendiri untuk menegakkan keadilannya. Amin Bapak Ibu. Mari kita punya rasa aman dalam hidup ini. Ketika rekan kita mungkin lebih dipakai dalam satu hal, rekan kita mungkin mengalami promosi dan sebagainya dalam satu dua hal yang lain. Mari kita belajar saudara, belajar untuk berikutlah bahagia, ikutlah senang dengan kebahagiaan orang lain. Lihat orang lain diberkati, ikutlah senang, belajar seperti itu. Sekalipun mungkin susah buat kita tuh pengen semua orang menderita, lebih menderita dari kita. Saudara, tapi Tuhan ingin mengajarkan kita, ya, bahwa berkat itu tidak pernah salah pintu. Amin, saudara? Tidak pernah salah pintu. Ya, jangan gagalkan potensi berkat orang lain. Itu mencuri namanya, saudara. Kita nggak akan diberkati kalau seperti itu. Amin. Jangan gagalkan potensi berkat orang lain. Saya mau cerita sedikit, saudara. Beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu, tiba-tiba ada sebuah WA datang kepada saya dan berkata, tidak ada nama di WA itu, nomor yang tidak saya kenal. Saya coba cari-cari, tidak tahu siapa namanya. Dan berkata, Pak Antoni, ini Pak Antoni. Ya, dari mana Bapak atau Ibu, apa yang bisa dibantu? Selalu seperti itu kan, standar saudara ya. Namanya juga pendeta kok ya. Gitu. Oke, ya Pak, boleh minta apa namanya, nomor rekeningnya dia sebut salah satu pastor yang lain saudara ya. Boleh minta, loh ya mana saya tahu, tanya sendiri ke orangnya dong. Ya kan saya enggak punya teleponnya Pak, enggak punya nomornya, Bapak punya enggak? Saya bisa bilang, oh saya enggak punya, bisa enggak saudara? Bisa, ya kan? Bohong kan berarti? Ya kan? Bohong berarti. Ya kan, tapi enggak masuk akal juga kan? Ya, namanya orang bohong itu kalau mau dicari-cari apa semuanya nggak masuk akal, tetap dipaksakan pokoknya masuk akal, kan begitu saudara. Segala cara dihalalkan kan. Ya saya kasih lah, ya sudah ini. Ya ini nomornya ya, silakan dihubungi sendiri, urusan sendiri sana saudara. Saya ingin memberkati Pak, ya sudah silakan. Sudah. Saudara harus punya rasa aman dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Berkat tidak pernah salah pintu. Jangan pernah gagalkan potensi berkat orang lain. Kalau engkau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran, sekalipun mungkin berkat itu tidak datang kepadamu, tapi berkat yang lain akan datang dalam hidupmu dengan cara yang lain, waktu yang lain, dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang Saul gagal lihat bukan? Itu yang Saul gagal lihat bukan? Dia takut nanti kalau Daud tambah besar, aduh, nanti tahta kerajaan ini nggak akan datang langsung, nggak akan turun ke anakku, ke Yonatan, pasti akan ke Daud, mati. Ya, daripada begitu, coba aku buat ini dan itu, supaya akhirnya tahta kerajaan Israel ini datang turun atas Yonatan, bukan ke Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudari, manusia boleh berusaha, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Kita bisa boleh buat ini dan itu, tetapi Tuhan dengan kedaulatannya dan dengan caranya sendiri akan mengubah konstelasi dalam segala hal. Amin saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar punya rasa aman dalam segala sesuatu. Jangan perkarakan ini itu yang tidak perlu. Belajar, coba lihat ya, belajar untuk senang dengan kebahagiaan orang lain. Belajar, mari kita belajar seperti itu.
Jauhkan segala noda-noda iri, dengki, apa dan semuanya. Saudara, lihat perjanjian baru mengajarkan kita juga sesuatu yang indah. Coba kita lihat sama-sama Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-26, 27. Nah ini saudara, bahkan dalam ministry pun, dalam pelayanan pun, biasanya juga terjadi yang seperti ini. 26, 27. Ini murid-muridnya Yohanes nih, saudara. Ini ngompori gurunya nih. Ya kan, ada debutan baru. Ya, namanya Yesus. Ya. Kok dia juga melakukan apa yang kita lakukan? Ini mirip-mirip yang ngembar-ngembarin aja nih. Kita baptis kok situ ikut baptis. Ya kan? Kita worship leader kok sana juga ikut worship leader. Ya kan? Kita pakai gitar kok sana juga pakai ikut gitar. Ya kan, saudara? Lihat saudara, kita buat lagu, situ kok juga ikut-ikutan buat lagu. Ya kan? Kita khotbah, situ kok juga ikut-ikutan khotbah. Kita jadi pemimpin sana kok ikut-ikutan jadi pemimpin. Saudara, lihat hal seperti ini sudah ada. Apa yang terjadi? Mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan itu, yaitu sepupunya maksudnya Yesus itu, dan yang tentang dia engkau telah bersaksi, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Dulu semuanya lari ke kita kan untuk minta dibaptis. Semuanya dulu kan lari ke kita, engkau dulu kan jadi spotlightnya. Sekarang muncul spotlight yang baru. Sepupumu sendiri, ya kan? Semuanya sekarang nggak minta baptis ke kita, kas kita kering, pelayanan kita kering, semuanya sekarang lari ke Yesus minta dibaptis. Gimana ini? Kalau gini-ginian terus, susah dong kita nanti. Saudara, mungkin di sebelah tokomu buka toko baru, yang jualnya juga sama dengan apa yang kau jual. Hari-hari ini sudah tidak ada etika lagi, betul saudara? Nggak ada tuh namanya etika. Ya saudara, gara-gara urusan perut, orang sudah lupa namanya etika. Betul saudara? Lihat saudara, dalam dunia kita hari ini, yang ada adalah pasar persaingan sempurna tanpa etika. Betul saudara? Itu yang terjadi bukan di mana-mana. Dan apa yang terjadi di sini? Semua pergi kepadanya, 27, jawab Yohanes. Ini jawab Yohanes saudara. Nah ini bedanya ini. Ya, orang kalau kenal Tuhan betul-betul, kalau ngerti rencana Allah betul-betul, kalau bisa membaca tangan Tuhan di balik segala sesuatu, saudara, dia akan berkata seperti ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya. Kalau apa saudara? Nah, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Tidak ada sesuatu yang dapat diambil oleh seseorang kalau tidak dikaruniakan Tuhan dari surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang boleh buat ini dan itu. Tapi kalau engkau berjalan di dalam panggilanmu yang spesifik, tetap ada perbedaan. Tetap ada perbedaan. Urapan itu akan keluar dari sana. Dan itu genuine, itu tidak bisa ditipu, itu tidak bisa difabrikasi, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa itu akan flowing dengan natural saja. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita belajar punya rasa aman dalam segala sesuatu. Di mana-mana kejadiannya selalu seperti itu, saudara. Ya, saya pernah ada di Jakarta, keluar di sebuah mall, ya, tiba-tiba saya digeruduk oleh beberapa orang, saudara. Padahal saya mau pelayanan loh itu, saya mau khotbah loh di sebuah gereja. Saudara, begitu baru keluar dari mobil, digeruduk oleh 2-3 orang dengan, saya tahu berbeda, punya name tag yang berbeda-beda, semuanya bawa goodie bag, saudara. Bapak, ayo Pak, ya jiwa baru ya Pak, baru pertama kali datang ya Pak, ayo Pak, saya mau khotbah di gereja sana, loh saya mau digiring ke gereja yang lain, saudara. Ayo Pak, jiwa baru, oh ya ayo Pak. Waduh luar biasa ini ya, saudara ya. Sampai ke parkiran mall, saudara. Nggak nunggu di mallnya,
Mereka harus bergerak gencar sampai barusan parkir, orang keluar dari mobil, langsung diserbu, saudara. 3 asyir rebutan satu pendeta, saudara. Bayangkan, saudara. Haleluya, ya. Asyir-asyirnya agresif sekali gitu. Saya kan bingung, saudara, ya kan? Semuanya bawa goodie bag, ya. Ya coba dilihat goodie bagnya mana yang bagus-bagus, ya ikut yang itu. Enggak, canda. It happens, itu terjadi, ya. Saya ngomong sorry, terima kasih, saya mau pelayanan di ini, baru kemudian mereka. But you know what? Tidak ada sesuatu pun yang dapat diambil kalau Tuhan tidak mengaruniakannya dari surga. Amin, saudara. Kita tetap harus lakukan yang terbaik, saya tahu itu. But dalam segala sesuatu, tetap ada etika dalam segala sesuatu. Amin, Bapak Ibu. Kita mau jadi jemaat yang beretika, bukan? Tapi itulah yang terjadi, saudara. Yohanes mengajarkan kepada murid-muridnya tentang prinsip kerajaan Allah. Semua itu adalah kasih karunia dari Tuhan di dalam hidup ini. Amin, saudara. Manusia bisa berusaha, tetapi Tuhan yang akan melaksanakan keputusannya. Hidup ini adalah anugerah Tuhan kok. Amin, Bapak Ibu. Hidup ini anugerah Tuhan. Pelayanan itu anugerah Tuhan. Pekerjaan kita itu anugerah Tuhan. Bisnis kita itu anugerah Tuhan. Karir kita adalah anugerah Tuhan. Keluargamu adalah anugerah Tuhan. Hidupmu adalah anugerah Tuhan. Nafasmu adalah anugerah Tuhan. Amin. Nanti kita nyanyi pujian ini. Sebuah lagu yang sangat indah, saudara. Nafas yang ku hirup dari Tuhan, talenta yang ku punya dari Tuhan, pengampunan dosa dan hidup yang kekal, semuanya dari siapa? Tuhan. Bila ku masih ada karena siapa, saudara? Tuhan. Bila ku berhasil karena Tuhan, melewati rintangan, ku raih kemenangan, semuanya dari Tuhan. Amin, saudara. Semuanya dari Tuhan. Hidupku adalah anugerah. Semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih bisa bernafas hari ini, itu kemurahan Tuhan. Amin. Kalau bisnismu belum tutup hari ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Kalau pekerjaan masih jalan hari ini sekalipun sulit, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau masih hirup nafas, itu adalah anugerah Tuhan. Masih bisa melayani adalah anugerah Tuhan. Masih bisa ada bersama-sama adalah anugerah Tuhan. Amin, saudara. Jangan membanding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingkan, saudara. Tak ada satupun dapat kusombongkan, semua dari Tuhan dan semua karena Tuhan. Amin. Gereja kita juga adalah karena anugerah kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Bersyukur dengan apa yang ada padamu hari ini. Saya ngomong seperti ini bukan berarti lalu kita malas dan tidak berbuat apa-apa, kita ongkang-ongkang kaki. No, tetap kerjakan apa yang harus kita kerjakan yang terbaik. Tapi di balik itu semuanya, semua adalah anugerah Tuhan. Yang ketiga, jangan iri dan dengki, tetapi mulailah hidupi panggilanmu yang spesifik. Jangan iri dan dengki. Jangan iri sama kokomu yang pergi ke Meiko tadi. Jangan iri. Karena adikmu barusan beli Innova Scenic dan kau belum punya, saudara. Saudara, jangan iri. Itu yang pernah ngomong sama saya juga seperti itu. Jangan iri dengan itu, sudahlah. Come on. Hidupi
apa yang menjadi kepercayaan Tuhan di dalam hidupmu hari ini. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari yang namanya iri, hati, dengki, dan semuanya ini. Efesus 4, 17 sampai 32. Saudara, mari kita buka sama-sama. Yang terakhir, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Perjanjian baru memberikan terang bagi kita. Because the old is in the new revealed. Efesus 4, ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan dalam kekerasan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dengan serakah, mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan demikian, kamu belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Inilah 3 hal yang saya sebut sebagai bare minimum ini, saudara. Bare minimum untuk kita lakukan supaya kita terhindar dari hal demikian. Yang pertama, saudara, kita harus mengenal Kristus lewat firman-Nya. Amin. Semakin kenal Yesus lewat firman-Nya, maka kita akan semakin jauh dihindarkan untuk kita gampang iri, gampang dengki. Ya, susah lihat orang lain senang, bahagia, tapi senang sekali lihat orang lain susah. Kalau ada orang lain susah, kalau ada orang lain jatuh, kita tepuk tangan dalam hati, saudara. Ya kan? Kalau kita akan terhindarkan dari itu semuanya, kalau kita betul-betul mengenal Kristus dan firman-Nya lebih lagi. Amin, saudara. Yang kedua, ayat 23 sampai 24 katakan demikian. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Roh dan pikiran kita terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Saudara, izinkan Roh Kudus terus memperbaharui pikiran kita, hidup kita dari waktu ke waktu. Ini yang dinamakan sebagai progressive sanctification. Kita terus diperbaharui secara progresif dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Semakin kita bersekutu dengan firman Tuhan, semakin dalam kita di dalam firman Tuhan, kita terus diperbaharui, roh kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui, roh jiwa kita terus diperbaharui, terus diperbaharui, terus diperbaharui. Amin, Bapak Ibu. Dan itu yang kita perlukan hari ini. Saudara, itu yang harus kita kejar hari-hari ini. Kita boleh punya berbagai macam tipe karakter, kita boleh berbagai macam dari latar belakang dan sebagainya. Tapi firman Tuhan adalah the judge, the true judge, hakim yang adil. Firman Tuhan, kita berkaca kepada firman. Kita berkaca kepada firman dan kita melihat kelemahan kita melihat kekurangan kita, dan kita melihat Kristus yang sempurna di dalam firman-Nya, dan kita berkaca kepada Kristus, dan kita akan dibawa Roh Kudus untuk kita semakin menjadi seperti Kristus dari waktu ke waktu. Amin, saudara. It's a bare minimum yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, ayat 30 katakan demikian, saudara. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Amin. Jangan dukakan Roh Kudus. Berjalan di dalam Roh Kudus, jangan dukakan Roh Kudus. Sekali hatimu mulai tergoda untuk iri lagi, sekali hatimu mulai tergoda untuk dengki lagi, sekali hatimu tergoda untuk mulai berbuat sesuatu, untuk mulai memblok sana, memblok sini, memastikan debutan-debutan baru ini tidak akan pernah muncul. Saudara, minta Roh Kudus tegur engkau. Jangan dukakan Roh Kudus, minta Roh Kudus ingatkan hatimu, dirimu. Supaya apa? Supaya engkau betul-betul diperbaharui cara berpikirmu dan rohmu. Amin, Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh untuk kita berserah kepada Tuhan. Kita membuka hati kita untuk firman Tuhan, dan kita mau berkata, ya Tuhan, biarkan hidupku berjalan di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya. Haleluya.
Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini, kami mau belajar, diubahkan, renewed in Christ, kami semakin diperbarui di dalam Kristus, pikiran kami semakin diubahkan, hidup kami semakin diubahkan, persepsi kami semakin diubahkan, paradigma kami semakin diubahkan seperti firman Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah anugerah Allah. Hidup kami adalah anugerah Tuhan. Apapun yang ada pada kami hari ini, itu anugerah Tuhan. Kenapa kok enggak bisa seperti itu? Kenapa kok enggak bisa begini? Kenapa enggak kayak itu? Kenapa enggak kayak ini? Enggak, saudara, cukup dengan itu semuanya. Apa yang ada padamu hari ini, itu Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Kalau engkau dijadikan seperti itu, jadikan seperti ini. Tambah amburadul nanti sesuatu, tambah kacau hidupmu nanti. Apa yang ada padamu hari ini adalah anugerah. Sambil kau terus belajar memahami isi hati Tuhan, belajar memahami cara kerja Tuhan, belajar untuk trace tangan dan hatinya di dalam hidupmu. Hidupi panggilanmu, hidupi your specific divine calling. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Nafas yang ku hirup dari Tuhan, talenta yang ku punya, talenta yang ku punya dari Tuhan, pengampunan dosa, pengampunan dosa dan hidup yang kekal, semuanya dari Tuhan. Bila ku masih ada karena Tuhan. Amin. Bila ku berhasil karena Tuhan. Melewati rintangan, ku raih kemenangan, semuanya dari Tuhan. Dari Tuhan. Amin. Haleluya. Nafas yang ku hirup dari Tuhan. Anugerah, saudara. Semuanya anugerah hidup ini. Yang ku punya dari grace and mercy. Grace and mercy. Haleluya. Dosa dan hidup yang kekal, semuanya dari Tuhan. Bila ku masih ada, kalau engkau masih ada hari ini, bila ku masih ada, masih bisa kerja, masih bisa sekolah, masih bisa berusaha, masih bisa melayani, berhasil karena Tuhan, masih bisa kumpul keluarga, itu anugerah. Banyak orang lain gak bisa, saudara, banyak orang lain gak punya. Haleluya. Semuanya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Hidupku adalah anugerah. Semua terjadi karena
hari ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari, biarkan kita terus diperbaharui di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau mungkin hari ini kau merasa iri dengan ini, dengan itu, lihat keluargamu, kakakmu, adikmu, lihat ini dan lihat teman, lihat semuanya, saudara, ketahuilah bahwa Tuhan punya kasih karunia buat masing-masing orang berbeda-beda. Jangan iri, jangan dengki, hiduplah dengan tertib kata Alkitab, hiduplah dengan tertib seperti apa yang dianugerahkan kepadamu hari ini. Kalau nanti tangan Tuhan mau mengerjakan sesuatu pada waktunya, elevate you dan semuanya, mengangkatmu, saudara jalani saja apa yang harus kau jalani hari ini. Bersama dengan Tuhan, kadang kala kita merasa kita tidak bersyukur dalam segala sesuatu. Kalau hari ini saudara masih punya pekerjaan, kalau hari ini saudara masih bisa kumpul keluarga, kalau hari ini masih bisa sehat, kalau hari ini masih bisa makan, masih bisa minum, mungkin hal-hal sehari-hari yang kita anggap sepele, tapi bukankah itu berkat yang terbesar, berkat besar yang Tuhan berikan kepada kita tanpa kita seringkali nggak sadari itu, saudara. Kita seringkali punya persepsi yang salah, asumsi yang salah. Oh, berkat itu berarti kalau aku dapat sesuatu yang besar, kalau aku dapat ini, dapat itu, dapat. Saudara, pikiran kita kadang terlalu duniawi. Saatnya pikiran kita disetel ulang, diselaraskan dengan firman Allah. Apa yang ada padamu hari ini yang sehari-hari itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Masih bisa bangun pagi hari ini itu adalah anugerah Tuhan. Masih bisa ke gereja itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, saya barusan lihat kemarin sebuah video di Nigeria. Ketika orang-orang datang ke gereja sama-sama, tiba-tiba mereka diberondong oleh peluru. Oh, ratusan mati, saudara. Mereka semburat keluar dari gereja. Saudara, kita masih diberikan kesempatan anugerah Tuhan yang luar biasa, bisa beribadah dengan bebas di Indonesia ini. Itu anugerah Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Hidupmu adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Jangan pernah sia-siakan itu. Make every day counts. Saudara, bersama dengan Tuhan hari ini, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah bukan dengan complaining lagi. Kerja yang baik, kerja sungguh-sungguh. Sekalipun kau merasa susah, merasa situasi, aduh. Saudara, kalau mengeluh terus, kita akan terus mengeluh sampai kita mati. Sampai Yesus datang pun kita akan terus mengeluh. Dunia tidak akan pernah tambah enak. Alkitab sudah ngomong hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu Alkitab sudah ngomong, saudara. Mari kita betul-betul melihat semua dari sudut pandang firman Tuhan dari Alkitab hari ini. Hidup kita ini anugerah, jalani anugerahmu dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Mari kita hidup terus mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini, referen lagu ini. Hidupku adalah anugerah. Hidupku adalah anugerah. Sombongkan, apa yang bisa kita sombongkan? Kita di debu dan tanah, saudara. Hidupku adalah anugerah. Semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Tak ada Semua dari
dan semua untuk Tuhan. Semua untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya dapat berkata terima kasih. Karena apapun yang kami miliki, apapun yang kami alami, apapun yang akan kami terima, semua yang terbaik itu daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau menentukan jalan-jalan kami jauh sebelum kami menyadarinya. Terima kasih bahwa dalam perjalanan itu Engkau memberikan provisi yang Engkau tahu paling baik bagi kami. Terima kasih bahwa kemenangan pun Engkau telah siapkan bagi kami. Terima kasih Engkau selalu punya jalan untuk menjaga kami, untuk memelihara kami, untuk mengembangkan kami, untuk membuat kami bertumbuh, untuk membuat kami mampu. Engkau selalu punya jalan, bahkan saat kami tidak tahu ada jalan. Terima kasih Tuhan, karena jalan itu akan selalu bertemu dengan Engkau yang baik dalam hidup kami. Oleh karena itu saat ini kami membawa persembahan kami. Bukan karena keadaan kami hari ini, tapi karena siapa Engkau dalam hidup kami. Tapi karena iman kami kepadamu dan iman yang Kau taruh dalam hidup kami. Dan akan semua hal yang Kau telah siapkan bagi kami, kami bawa persembahan kami. Yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Untuk pekerjaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Kami ingin menyenangkan hati-Mu, benar-benar menyenangkan hati-Mu hari ini. Semua yang siap untuk membawa persembahan kepada Dia berkata dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Silakan duduk, mari kita memberi persembahan di hadapan Dia. Sambil Anda mempersiapkan persembahan Anda dapat memberi dengan kantong atau melalui QR Code atau dengan nomor rekening yang ada di depan. Saya ingin mengucapkan welcome kepada tentu pertama-tama Anda yang bersama dengan kami online beribadah. Saya tahu banyak yang diberkati dimanapun Anda berada, mancanegara, seluruh dunia, di daerah manapun, Tuhan beserta Anda. Tapi kami sangat juga rindu satu hari Anda dapat berada di sini bersama-sama dengan kita melayani dan mengalami Tuhan. Dan tentu bagi setiap wajah yang saya lihat di tempat ini, welcome home kepada Anda semuanya. Bisa berikan senyum yang paling lebar pada kiri dan kanan Anda. Katakan, engkau sangat luar biasa hari ini. Katakan dengan iman aja, engkau luar biasa hari ini. Lihat kiri kanan Anda dong, jangan lihat ke depan aja. Oke. Dan juga saya tahu ada teman-teman baru yang mungkin pertama kali beribadah di tempat ini. Ada nggak yang pertama kali beribadah di tempat ini? Bisa lambaikan tangan Anda? Oke, saya nggak kelihatan sih. Tapi jika ada, please lambaikan tangan Anda, please naikkan tangan Anda. Kami ingin memberikan Anda satu voucher, welcome home. Dan setelah ini kami ingin bertemu dengan Anda di bawah, di Visitors Lounge. Dan kami ingin berkenalan, kami ingin ngobrol-ngobrol dengan Anda. Kami juga ingin doakan Anda jika Anda perlu didoakan. Baik, ada beberapa pengumuman sebelum kita persiapkan hati untuk membawa persembahan diakonia. Yang pertama adalah bagi jemaat yang memerlukan konseling. Bagi jemaat yang Anda pengen curhat tapi gak ada yang dengerin Anda. Anda pengen curcol, gak ada yang ngerti sama Anda. Anda pengen mengeluarkan sesuatu tapi Anda tidak tahu mau ngomong kepada siapa. Hari ini kami ingin katakan bahwa jika Anda memerlukan konseling, Anda dapat menghubungi para konselor yang sudah siap-siap di area lobby dan di area information booth. Information booth itu di mana? Di bawah yang ada tulisan Gereja Mawar Sharon itu information booth. Di lobby di luar bakal ada konselor yang pakai seragam. Jadi Anda dapat menghubungi mereka. Kami mengerti pentingnya untuk mempunyai seseorang yang dapat mendengarkan Anda tanpa menghakimi Anda. Seseorang yang mendengarkan Anda dan mengasihi Anda di dalam Tuhan. So, pakai kesempatan ini,
Jangan sia-siakan karena ini juga kasih karunia Tuhan. Silakan untuk segera jika Anda perlu konseling, berbicara, didoakan. Ada tantangan dalam hidup Anda, pergumulan. We want to pray for you. Kami ingin doakan Anda. Kemudian kami mengundang para wanita, tapi juga kalau pria tertarik, tapi mostly wanita yang kami undang di ibadah Mawar Sharon Women. Dan pembicaranya adalah Ibu Debbie Bashir yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober pukul 10 pagi. Di mana? Di sini, Main Hall Gereja Mawar Sharon Surabaya. Amin. Dan juga seluruh pengumuman informasi terkini Gereja Mawar Sharon Surabaya Anda dapat akses melalui My GMS app. Siapa yang gak punya HP di tempat ini? Oh sorry, pertanyaannya salah. Siapa yang punya HP di tempat ini? Ya pasti semuanya punya HP. Oke? Kita punya apps namanya My GMS Apps. Jika Anda buka modelnya kayak gini. Di dalam itu ada buku tentang Gereja Mawar Sharon free buat Anda baca. Ada renungan harian dan pembacaan Alkitab setiap ayat selama 2 tahun. Jika Anda ikut ini, 2 tahun Anda selesai baca Alkitab. Dan setiap ayat itu ada renungannya 2 menit. Setiap hari Rabu ada Following Jesus, doa pagi bersama-sama, suara penggembalaan pertengahan minggu. Ada semua informasi acara-acara yang akan datang dan lokasi. Terus ada Bible Games, ada tebak dan semuanya Anda dapat lakukan itu. Jika Anda mengontak kami, ada WhatsApp, ada email, ada telepon, jadwal ibadah, YouTube, ada song list, ada Spotify. Jika Anda ingin dengar lagu-lagu pujian, lagu penyembahan, kita sudah bikinkan song list, Anda tinggal tekan, Anda dengar lagu-lagu pujian dari Spotify Anda. Jadi banyak sekali yang dapat diakses. Jika Anda adalah anggota CG, saya tahu memakainya. Bahan-bahan CG ada di sini semuanya. Anda mengabsen CG, Anda mau ikut acara gereja, mendaftar semuanya komplit. Amin. Siapa yang mau download? Free of charge, mygms.app. Saya kayak Steve Jobs saja memperkenalkan, tapi ya itulah My GMS Apps. Bagi Anda, jangan lupa, mari kita siapkan hati untuk membawa persembahan diakonia kita kepada Tuhan. Karena hari-hari ini saya banyak dikontak oleh jemaat. Saya tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit secara ekonomi. Hari-hari yang sulit, banyak yang sulit mendapat pekerjaan, banyak yang usahanya juga struggle, banyak yang benar-benar perlu merasakan kasih Tuhan dan secara spesifik, secara bantuan finansial. Dan inilah yang kita dapat lakukan saat kita mengumpulkan diakonia ini. Diakonia ini kita memberikan kepada jemaat yang tergabung di dalam Gereja Mawar Sharon, gereja kami, melalui kelompok-kelompok kecil. Anda yang membutuhkan, kami ingin mengasihi Anda. Kami tidak dapat memberikan seperti pemerintah karena kami tidak punya jam sostek dan lain-lain, tapi kami ingin berikan yang terbaik. Dan hari ini kita kumpulkan persembahan itu untuk Anda yang membutuhkannya. Jadi mari kita berdoa, bawa hatimu, diakonia precious dalam hati Tuhan. Tuhan, kami bawa diakonia kami ingin mengambil bagian untuk jadi berkat bagi sahabat-sahabat kami yang hari-hari ini membutuhkan. Kami juga tidak punya banyak karena kami juga punya kebutuhan. Tapi kami tahu saat kami memberi, Engkau juga tidak pernah melepaskan kami. Engkau punya jalan Tuhan untuk memberkati kami. Engkau punya jalan untuk memenuhi kebutuhan kami dan kami pun menjadi alatnya. Di dalam nama Yesus kami siap memberi diakonia. Semua jemaat berkata, amin. Amin. Oke, ini pengumumannya agak panjang sambil Anda memberi diakonia. Oke, saat ini setiap akhir bulan Anda tentu tahu bahwa kita merayakan orang-orang yang kita kasihi. Jadi yang pertama saya bertanya, siapa yang ultah sepanjang September? Angkat tangan Anda, lambaikan tangan Anda. Siapa yang ultah? Siapa yang ulang tahun? Oke, yang ulang tahun berdiri dong. Yang ulang tahun berdiri, please stand up, please stand up. All the birthday boy and the birthday girl and the birthday man and the birthday woman. Wah, banyak yang saya kenal yang ulang tahun berdiri. Tadi yang keyboardis Oh ya, Kobili, mana Kobili juga. Oke, berdiri semuanya. Oke, beri mereka tepuk tangan. Happy birthday kepada Anda semuanya. Jangan duduk, kita mau doakan Anda. Nah sekarang bukan hanya yang birthday, tapi yang anniversary. Saya tahu di depan ada satu, mana tuh?
Si Santo, mana Santo anniversary? Anniversary, yang wedding anniversary, silakan berdiri. Oke, Wahyu, anniversary. Ada lagi yang anniversary? Silakan berdiri semuanya yang wedding anniversary, oke? Sudah berdiri, beri mereka tepuk tangan juga luar biasa. Berikan selamat pada kiri dan kanan. Oke, sekarang kita semua berdiri, arahkan tangan kepada mereka. Tuhan, mereka begitu berharga, setiap brothers and sisters. Hamba berdoa bagi yang merayakan ulang tahun. Karena setiap napas mereka berharga bagimu. Setiap waktu, setiap detik, setiap jam, setiap menit dalam hidup mereka berharga bagimu. Karena Engkau yang menebus mereka, Engkau yang membeli mereka dengan harga yang mahal. Dan di dalam hal itu, Engkau ingin melakukan hal-hal besar dalam hidup mereka. Oleh karena itu kami mengarahkan tangan kami mengucapkan berkat daripada Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang menghidupi, Allah yang membawa kekuatan, Allah yang membawa kebaikan dalam hidup mereka. Sehingga bukan hanya mereka melewati hari-hari telah lewat dengan baik, tapi setiap hari yang akan datang adalah hari penuh sukacita dan kebaikan. Terima kasih Tuhan buat saudara-saudari kami, biar kami belajar lebih mengasihi mereka. Biar kami belajar untuk melayani bersama-sama mereka. Engkau mengelilingi mereka. Kami juga berdoa bagi setiap suami dan istri di tempat ini. Karena suami dan istri yang merayakan anniversary adalah gereja yang paling inti dalam rencanamu. Pernikahan adalah rencana Tuhan yang semula, yang paling pertama. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap pernikahan, bagi mereka yang merayakan anniversary, bahwa di dalam pernikahan itu ada anggur yang baru. Dalam pernikahan mereka ada sukacita yang baru. Dalam pernikahan mereka ada berkat-berkat yang baru. Dalam pernikahan mereka ada kemuliaan-kemuliaan yang baru. Dari pernikahan mereka ada terang yang begitu terang, sehingga menyinari anak dan cucu dan setiap generasi. Dan namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami semua dapat merayakan bersama-sama. Yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk kembali, God bless you. Gak. Bukan yang itu, ini. Dulu, Faro pikir kalau hidup Faro sudah baik. Nilai Faro bagus, Faro punya banyak teman, dan Faro punya lingkungan yang aman. Tapi Faro baru tahu kalau Faro dipanggil Tuhan untuk jadi berkat lebih lagi. Faro mulai belajar kenal hati Tuhan, mengasihi teman-teman, dan dengerin orang tua. Kalau kamu dengerin ini, ayo ikut Faro untuk mengikuti retreat Called Out di tanggal 18 Oktober 2025 di Bukit Doa Immanuel. Di sana kita akan mengenal Tuhan, bermain bersama-sama, dan seru-seruan lainnya. Cause you are called out. Mari sama-sama bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita mau akhiri ibadah kita dengan sorak-sorai dan puji-pujian bagi Dia. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat. Oh Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah
kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Come on. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Come on, bawa apinya Tuhan. Bawa apinya Tuhan mengalir. Tercurah di tempat ini, amin. Katakan jiwa terbebas. Bebas terlepas. Kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti. Berlari sampai akhir, amin. Serukan tinggi nama, serukan ajaib. Angkat tanganmu, katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Mengalir, 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 mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Come on, sekali lagi bersorak dengan penuh iman. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saudara, Sekali lagi. sama-sama angkat tanganmu. Katakan, mengalir kuasa-Mu, Nyalakan api-Mu. ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Mengalir, mengalir, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, Kuasa Tuhan nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Thank you, Lord. Amin. Come on, beri tepuk tangan dengan iman. Keajaiban terjadi. Tuhan, You are God. Kami manusia. Keajaiban milik-Mu. Kami milik-Mu. Keajaiban terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau memandang kami dengan mata-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, karena tangan-Mu yang kuat, yang perkasa itu, yang melakukan yang tidak dapat kami lakukan, adalah tangan yang sama yang memegang kami saat kami keluar dari ruangan ini. Sepanjang minggu ini kami dituntun dan didukung dan diangkat oleh tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena setiap firman yang keluar dari mulut-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Oleh karena itu apapun yang diucapkan mulut dunia ini, mulut yang Kau pakai untuk membawa firman bagi kami adalah firman yang membawa hidup dan membawa kemenangan, dan apa yang Kau katakan itulah yang jadi bagi kami.
Terima kasih Tuhan, kemenangan ada bersama dengan kami. Karena Engkau Tuhan yang pemenang. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan puji-pujian. Karena di tengah-tengah pujian itu ada kemenangan bagi kami. Angkat tanganmu jemaat Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Karena Engkau diangkat anak oleh Allah Bapa. Dia bangga akan Engkau. Pulanglah dengan selamat, karena orang-orang yang Engkau hadapi adalah orang-orang yang juga Tuhan akan pakai bawa keselamatan. Dan Tuhan pakai Engkau, karena Yesus Kristus adalah juru selamatmu. Dan pulanglah dengan kuasa Allah Roh Kudus, karena Engkaulah yang dipanggil membawa kemenangan di mana Engkau pergi. Yang percaya berkata, amin. God bless you. Beri tepuk tangan pada